Munculnya Shinto Gendang. Bagian 4. Braakek. Sebuah cabang pohon putus dan roboh ketika kelabang menghantamnya. Bagian-bagian yang terpapas langsung tampak hangus. Kelabang terus melesat ke arah datangnya suara tertawa tadi, menerobos dedaunan lalu menghantam udara kosong di atas pohon. Terdengar suara suitan lalu suara tawa mengejek. Lalu, sepi, anakku, bangsat itu sudah kabur. Kembali ke tempatmu, si nenek berseru. Terjadilah hal yang hebat dan aneh. Kelabang yang tadi melesat membalik dan menukik. Sekejap kemudian, binatang ini telah melingkar kembali di cagak tongkat. Tinggal kini nenek kelabang merah tegak sendirian dalam gelap karena api di ujung kayu telah padam. Sendirian berteman dua sosok mayat yang menemui kematian dengan cara mengerikan. Lama perempuan tua ini tegak termangu. Apa yang akan dilakukannya sekarang? Hendak mengurus dua mayat itu, tak ingin dilakukannya. Hendak melanjutkan pengejaran rombongan Sri Baginda ke Bukit Wonosegoro, dia tidak tahu jalan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kota Raja guna menemui Raden Jingga. Turonggo Wesi memberi isyarat pada selir Sri Baginda, lalu menyelinap ke balik tembok candi. Saat itu baru saja memasuki malam. Di langit tampak bulan sabit tersapu awan. Keadaan di candi diselimuti kegelapan yang temaram karena Patih Aryokulo tidak memperkenankan memasang pelita atau membuat api unggun. Sri Baginda berbaring bersama permaisuri dalam sebuah ruangan candi. 3 prajurit mengawal berpencaran. Ketika selir muda dan jelita itu sampai di dekatnya, perwira tinggi itu cepat berbisik. Besok rombongan para pangeran dan para puteri akan sampai di sini. Akan lebih banyak pengawal, akan lebih banyak orang. Racun itu harus kau minumkan malam ini juga, Rumini. Secepat raja tewas, kau ambil Kiai Pancasona dan lari ke jurusan timur. Di situ aku menunggu bersama 2 ekor kuda. Malam ini juga, Rumini. Harus. Aku sudah mengusahakannya sejak malam tadi, Turonggo. Tapi permaisuri tidak pernah lepas dari Sri Baginda, jawab selir bernama Rumini. Bukankah malam ini giliranmu melayani raja? Dalam keadaan biasa memang seperti itu. Tapi di saat seperti ini Sri Baginda tidak akan mengikuti aturan. Aku lebih suka kau saja yang menikamnya. Jangan bodoh. Jika ditikam, pasti raja akan mengeluarkan suara kesakitan. Jika hal itu terjadi, berarti celaka bagiku. Bagimu juga, racun lebih ampuh dan tepat dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu, akan kuusahakan malam ini juga, Turonggo. Bagus. Hati-hati dan jangan lupa, begitu raja tewas, ambil Kiai Pancasona lalu lari ke timur. Mengerti, aku mengerti, Turonggo. Doakan agar aku berhasil. Kau pasti berhasil. Kau ku kenal sangat berani. Karena itu, aku mau mengambilmu jadi istri kelak. Sebetulnya aku rindu akan dekap dan ciumanmu, Turonggo. Sama, aku juga. Kalau begitu, bisa kita menyingkir sebentar dari sini? Turonggo tahu, adalah pekerjaan gila jika dia memenuhi ajakan Rumini saat itu. Tapi entah mengapa, birahinya tiba-tiba saja menggelegak. Sebaiknya beritahu dulu Sri Baginda bahwa kau hendak membasuh muka di mata air. Menjaga agar tak ada yang curiga. Kita kan hanya sebentar, tak usah memberitahu segala, jawab Rumini. Turonggo memandang berkeliling, lalu ditariknya tangan selir Sri Baginda itu. Keduanya lenyap ke balik semak belukar lebat. Ternyata yang dikatakan sebentar oleh perempuan muda itu menjadi berkepanjangan. Keduanya terbuai oleh nafsu dan sempat melakukan hubungan badan tanpa mengetahui kalau sepasang mata mengintip dari kegelapan. Rapikan pakaianmu cepat, bisik Turonggo agak khawatir. Jangan lupa malam ini, Rumini. Raja harus tewas malam ini juga. Minumkan racun itu padanya. Rumini mengangguk. Sebelum berpisah, keduanya berpagutan dulu. Di pintu candi, Patih Aryokulo memandang penuh selidik ketika Rumini muncul dari kegelapan. Sebelum ditegur, perempuan ini cepat berkata bahwa dia barusan dari mata air. Lalu dia mempersibuk diri menjerang air untuk minum Sri Baginda, yaitu air panas campur jahe dan gula aren. Di saat itulah Rumini mempergunakan kesempatan untuk menabur sejenis racun ke dalam minuman kesukaan Sri Baginda. Masuk ke dalam ruangan, Rumini dapatkan permaisuri telah tertidur nyenyak, sementara Sri Baginda duduk bersandar ke dinding candi. Dari mana saja kau, Rumini? Sri Baginda menegur. Maafkan saya, Baginda, saya ke mata air, lalu menjerang dan menyiapkan minuman untuk Baginda. Biasa, air jahe kesukaan Baginda. Malam ini aku tak seberapa haus. Kau saja yang menghabiskan minuman itu, Rumini. Sang selir merasakan tengkuknya sedingin es.
Parasnya berubah. Untung saja gelap, hingga raja tidak melihat perubahan itu. Dalam hatinya, perempuan muda ini bertanya apakah Sri Baginda tahu kalau dirinya hendak diracuni. Air jahe dan gula aren bukan hanya sekadar pelepas haus, Baginda. Tapi juga obat yang selalu Baginda minum tiap malam. Saya tak ingin besok Baginda masuk angin lalu sakit. Jika Baginda sakit dalam keadaan seperti ini, siapa lagi yang menjadi panutan? Ah, kau selir yang baik. Sangat memperhatikan diriku. Itu sebabnya kau yang paling pertama kuajak mengungsi. Mendekatlah kemari. Rumini beringsut menghampiri Sri Baginda lalu menyodorkan cangkir tanah. Letakkan dulu minuman itu. Kemari lebih dekat. Sejak dalam pelarian ini, aku seperti melupakan kecantikan dan keindahan tubuhmu. Sri Baginda lalu merangkul dan mengusap dada selirnya itu. Tubuhmu keringatan, Rumini. Apakah Sri Baginda perlu heran? Bukankah saya selalu keringatan dan jantung berdegup keras setiap kali Baginda berada di dekat saya? Saya bahagia dalam rangsangan. Layani aku malam ini, Rumini. Saya milik Baginda dan akan melayani Baginda sampai mati karena itu memang tugas saya. Selir itu melirik pada permaisuri yang tertidur nyenyak. Lalu sambungnya, tapi saya juga tak ingin Baginda sakit. Sebaiknya minum dulu air jahe ini selagi masih panas. Rumini mengambil kembali cangkir tanah yang tadi diletakkannya lalu mendekatkan bibir cangkir ke bibir raja. Sri Baginda menyeringai. Selagi dua tangannya menggeluti dada selirnya, Sri Baginda buka bibirnya siap meneguk air jahe beracun. Sesaat lagi, minuman beracun yang sangat mematikan itu akan direguk oleh Sri Baginda. Tiba-tiba sebuah batu sebesar ujung ibu jari melesat dalam kegelapan. Tring, biar, cangkir tanah dalam pegangan Rumini pecah berantakan. Air jahe hangat tumpah membasahi pangkuan Sri Baginda. Selir itu terpekik. Sri Baginda sendiri keluarkan seruan tertahan. Permaisuri tersentak bangun dan duduk. Apa yang terjadi? Bertanya permaisuri. Raja tak menjawab, tapi cepat turun dari pembaringan kayu seraya menggenggam keris Kiai Pancasona. Patih Aryokulo saat itu tampak berkelebat dan muncul di ruangan ketiduran. Ada apa, Sri Baginda? Saya mendengar selir menjerit dan Baginda berseru. Seseorang melemparkan sesuatu, memecahkan cangkir tanah berisi air jahe yang hendak kuminum, menerangkan raja. Sepasang matanya memandang berkeliling, berusaha menembus kegelapan yang temaram. Aryokulo juga melakukan hal yang sama. Saat itulah suara seseorang dari sudut ruangan. Mohon maafmu, Sri Baginda. Sayalah yang tadi sengaja melempar dan memecahkan cangkir minuman itu. Raja dan Patih sama berpaling ke sudut ruangan yang gelap. Samar-samar tampak sesosok tubuh berpakaian putih tegak di situ bersidakap lengan di depan dada. Penyelusup kurang ajar, kau pasti kaki tangan pemberontak, bentak Patih Aryokulo. Dia melangkah mendekati orang itu. Tapi orang yang didatangi cepat mengangkat tangannya. Patih tua itu merasakan seperti ada angin yang menyambar dan gerakan tubuh serta kakinya serta-merta tertahan. Sabar, Patih, minuman dalam cangkir tanah itu mengandung racun pembunuh. Kalau sampai terminum oleh Sri Baginda, dalam beberapa saat pasti akan tewas. Paras Sri Baginda dan Patih Aryokulo berubah total. Perubahan wajah juga terjadi atas diri selir Rumini, namun tak satu orang pun yang memperhatikan. Minuman itu mengandung racun katamu? Sri Baginda bertanya dengan mata melotot, penuh rasa tidak percaya. Yang ditanya anggukkan kepala sambil menyeringai. Kau pasti berdusta, Raja membentak marah. Siapa kau sebenarnya? Patih Aryokulo ikut membentak. Lalu dia berpaling pada Rumini dan berkata, mana Turonggowesi? Lekas panggil dia kemari. Tunggu dulu, perempuan muda itu biar saja tetap di sini. Tak usah mengkhawatirkan Turonggowesi. Dia telah saya ringkus dan berada dalam keadaan tertotok tak berapa jauh dari sini. Dia bersama selir itu adalah sepasang musuh dalam selimut. Mereka yang mengatur rencana pembunuhan atas diri Sri Baginda dengan jalan memasukkan racun dalam air jahe. Bohong, dusta, kita tidak kenal orang ini. Dia pasti kaki tangan pemberontak. Selir Rumini berteriak. Orang berpakaian putih tersenyum. Dia melangkah memungut sepotong pecahan cangkir tanah yang masih ada sisa minumannya. Baginda, untuk membuktikan bahwa minuman ini benar-benar beracun atau tidak, harap Baginda memerintahkan selir ini meminum sisa air jahe ini. Pucatlah Paras Rumini. Si baju putih tertawa perlahan lalu melangkah keluar dari kegelapan. Tampak wajahnya yang masih muda, selalu tersenyum dan rambutnya gondrong. Dia pasti tak mau meneguk sisa minuman itu, karena sama saja dengan bunuh diri, berkata si pemuda.
Satu lagi untuk membenarkan apa yang saya katakan, perintahkan 3 orang prajurit ke arah timur. Di situ akan ditemui Turonggo Wesi dalam keadaan tertotok. Bawa dia kemari. Baginda bisa menanyainya. Sri Baginda dan Patih Aryo Kulo sesaat saling pandang. Masih antara percaya dan tidak. Akhirnya Permaisuri membuka mulut, memerintahkan 3 orang prajurit yang ada di situ untuk pergi ke timur mencari Turonggo Wesi. Sampai di situ, Rumini tak dapat menahan rasa takutnya lagi. Selir jelita ini melompat ke kiri untuk menghambur kabur. Tapi mudah saja bagi Patih Aryo Kulo untuk mencekal lengannya. Selir ini menjerit-jerit, jatuhkan diri di hadapan Sri Baginda. Tak berapa lama kemudian, 3 prajurit muncul menggotong tubuh Turonggo Wesi yang berada dalam keadaan tertotok. Raja dan Patih segera menanyai perwira tinggi kepercayaannya ini. Menyadari tak mungkin untuk berkilah apalagi meloloskan diri, akhirnya Turonggo Wesi membuka mulut, membuka rahasia. Saya menyesali semua ini, Sri Baginda. Saya dan Rumini mohon ampunmu. Kami berdua adalah orangnya Pangeran Jingga. Kami memang ditugaskan untuk membunuh Sri Baginda dan merampas Kiai Pancasona. Kata Turonggo Wesi. Rumini menangis sambil terus berlutut. Rahang Sri Baginda tampak menggembung. Pelipisnya bergerak-gerak. Dia mengambil pecahan cangkir tanah yang berisi sisa minuman beracun dari tangan pemuda berpakaian putih lalu berkata, kalian berdua adalah orang-orang kesayangan dan kepercayaanku. Tapi kalian telah berserikat untuk membunuhku secara keji. Sulit bagiku untuk memberi pengampunan. Kalian telah memilih jalan salah, berarti harus siap menghadapi segala akibat dan hukumannya. Kalian berdua kupersilahkan membagi sisa minuman ini. Minumlah, Baginda, pekik Rumini. Turonggo Wesi tertegun pucat. Minum kataku. Perwira tinggi itu hanya bisa membeliak ketika pecahan cangkir disusupkan ke mulutnya. Sadar tak ada jalan pengampunan bagi dirinya, Turonggo Wesi akhirnya teguk setengah dari sisa minuman beracun. Melihat hal ini, Rumini melompat, merebut cangkir tanah dari tangan Sri Baginda lalu mereguk habis minuman yang masih ada. Hanya beberapa saat setelah meneguk minuman beracun itu, Rumini dan Turonggo Wesi nampak terhuyung limbung. Keduanya menjerit, Rumini pegangi dadanya. Turonggo langsung roboh. Rumini masih menjerit sekali lagi lalu ikut roboh saling tumpang tindih dengan Turonggo Wesi. Ada darah mengucur keluar dari mulut, hidung, dan telinga. Keduanya mati dengan mata mendelik. Sri Baginda menarik napas panjang. Patih Aryo Kulo memberi isyarat pada 3 prajurit. Mayat Turonggo Wesi dan Rumini digotong keluar dari candi. Sri Baginda melangkah mendekati si baju putih berambut gondrong. Menyadari bahwa orang ini memang telah menyelamatkan dirinya dan berada di pihaknya, Raja memegang bahunya seraya bertanya. Anak muda, kau menyelamatkan diriku. Berarti menyelamatkan kerajaan. Siapa kau sebenarnya? Maaf, saya tak dapat mengatakan siapa saya, Sri Baginda. Namamu juga tak akan kau beritahukan, tanya Raja lagi. Nama saya Tekukur, jawab pemuda itu. Sri Baginda terdiam sesaat, lalu tersenyum dan tiba-tiba meledak tawanya. Dunia ini memang penuh orang-orang pandai bersifat aneh. Salah satu di antaranya adalah kau, anak muda. Aku tahu itu nama palsu yang kau sebutkan tadi. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk memberitahu namamu sebenarnya. Si pemuda balas tersenyum sambil garuk-garuk kepalanya. Hutang nyawa dan jasamu terhadap kerajaan besar sekali. Katakan imbalan apa yang kau inginkan dariku. Yang ditanya tampak menyeringai sambil lagi-lagi garuk kepala. Saya tidak ingin minta apa-apa. Nah, ini lagi satu keanehan orang-orang dunia persilatan. Anak muda, apakah kau sudah beristri? Tekukur menggeleng. Kalau begitu, kau boleh memilih salah seorang dari puteriku. Mereka akan muncul di sini besok. Ada 9 semuanya. Dan aku tidak sombong anak muda, semua anak gadisku cantik-cantik. Si pemuda tertawa lebar. Sri Baginda, terima kasih atas semua tawaran baikmu. Saya tetap tidak berani meminta atau menerima apa-apa. Hanya saya ingin bertanya, sebelumnya ada sepasang kakek nenek ikut bersama rombongan Sri Baginda ke tempat ini. Tunggu dulu, Patih Aryo Kulo menyela. Bagaimana kau tahu kalau kami berada di tempat paling rahasia ini? Tekukur lalu menceritakan pertemuannya dengan rombongan nenek kelabang merah. Bahwa dia juga sempat mendengarkan ucapan si tangan besi yang mengetahui dan menyebut letak tempat rahasia. Jadi 3 tokoh silat itu ternyata ikut bergabung dengan Pangeran Jingga. Patih Aryo Kulo tampak agak risau. Si tangan besi dan malaikat serba biru tidak perlu dipikirkan lagi. Keduanya sudah menghadap setan akhirat.
Maksudmu? Tanya sang patih tidak mengerti. Sebagai jawaban, pemuda mengaku bernama Tekukur itu acungkan jempol kirinya ke atas lalu dibalikkan ke bawah. Patih dan raja serta-merta mengetahui apa maksud gerakan tangan si pemuda. Satu hal ingin kutanyakan, bagaimana kau tahu kalau minuman dalam cangkir tanah itu beracun? Juga bagaimana kau tahu bahwa Turonggo Wesi dan selirku itu berserikat hendak meracuniku? Bertanya Sri Baginda. Hanya satu kebetulan saja, Sri Baginda, sahut Tekukur. Lalu dia menerangkan pengintaiannya atas diri kedua orang itu yang bermesraan di balik semak belukar serta berbisik-bisik mengenai rencana pembunuhan. Untuk kesekian kalinya, Raja menghela napas panjang. Mereka memang pantas mati, desis Sri Baginda. Mengenai pertanyaanmu tadi, anak muda, memang sepasang kakek nenek itu mengawal kami sampai ke sini. Namun kemudian mereka pergi dan aku tidak tahu. Entah ke kota raja entah kemana. Kalau begitu, izinkan saya mohon diri untuk segera berangkat ke kota raja. Aku lebih suka kau membantu kami di sini, ujar Patih Aryo Kulo. Saya ingin sekali melakukan hal itu. Hanya saja, saya harus mematuhi pesan guru. Saya ditugaskan ke kota raja. Lagi pula, untuk sementara tak ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini. Sri Baginda dan Patih Aryo Kulo agak kecewa. Siapa gurumu, anak muda? Tanya Sri Baginda pula. Kakek bernama Kirana Wulung sahabatku itu? Tekukur menggeleng. Kalau begitu, nenek kurus bermuka cekung itu? Tak ada jawaban. Memandang ke depan, orang-orang yang ada di situ terkesiap kaget. Pemuda berambut gondrong bernama Tekukur tadi tak ada lagi di dalam candi. Seperti lenyap amblas di telan bumi yang gelap. Di pagi yang masih diselimuti angin dingin dan berembun itu, kota raja dilanda kegemparan. Boleh dikatakan, hampir seluruh penduduk menghambur keluar dari rumah masing-masing dan bergegas menuju alun-alun yang telah penuh sesak dijejali manusia. Sementara itu, dari berbagai arah terdengar suara kentongan dipukul tiada henti. Semua orang yang ada di alun-alun memusatkan pandangan pada sebuah gerobak besar yang ditarik oleh seekor kuda hitam dan berhenti di tengah alun-alun. Ada keanehan pada kuda penarik gerobak itu. Binatang ini sama sekali tidak bergerak sedikit pun seolah-olah telah berubah menjadi patung. Namun keanehan itu tidak terpikirkan oleh penduduk karena mereka lebih memusatkan perhatian pada hal mengerikan yang terlihat di atas gerobak. 5 sosok mayat menggeletak dalam gerobak. Walaupun saling tumpang tindih dan dalam keadaan rusak serta menebar bau busuk, namun tidak sulit bagi penduduk untuk mengenali siapa mereka. Mayat pertama adalah seorang yang memiliki sepasang lengan berwarna hitam, berbadan kekal. Mukanya yang berkumis melintang terbelah nyeri. Darah membeku membuat wajah itu tambah menyeramkan. Orang ini bukan lain adalah salah seorang tokoh silat pentolan pemberontak yang dikenal dengan julukan si tangan besi. Sosok mayat kedua dikenal sebagai perwira tinggi kerajaan bernama Turonggo Wesi. Ada darah menggumpal di kedua telinga, lubang hidung, dan sela mulutnya. Mayat ketiga ini yang membuat semua orang tercekat adalah mayat perempuan muda yang dikenal sebagai selir kesayangan Sri Baginda bernama Rumini. Kematiannya sama dengan Turonggo Wesi. Ada darah beku di telinga, hidung, dan mulut. Yang keempat adalah mayat lelaki bermuka hijau yang serta-merta dikenali sebagai bergola ijo. Dia mengalami kematian dengan keadaan sama seperti si tangan besi. Terbelah kepalanya. Mayat terakhir, mayat seorang kakek berpakaian serba biru, dan berambut juga biru. Matanya yang berwarna biru mendelik mengerikan, lidahnya terjulur kaku dan di lehernya masih menjerat akar gantung yang liat dan keras. Inilah malaikat serba biru. Rakyat tahu betul kalau bergola ijo, si tangan besi, dan malaikat serba biru adalah tokoh-tokoh silat yang membantu pemberontakan hingga raja dan keluarganya terpaksa meninggalkan kota raja, mengungsi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tetapi Turonggo Wesi dan selir bernama Rumini itu, mengapa keduanya ikut menjadi mayat dan ditumpuk jadi satu dalam gerobak? Apakah mereka juga kaki tangan pemberontak di bawah pimpinan Pangeran Jingga? Meskipun 5 mayat itu menebar bau busuk bukan alang kepalang, tetapi sambil menekap hidung, penduduk berdesakan untuk membaca serangkaian tulisan yang tertera pada 2 helai kertas dan ditempel pada sisi gerobak kiri kanan. Pada kertas yang ditempelkan di sisi gerobak sebelah kiri terbaca tulisan berbunyi, "Untuk kaum pemberontak, kalian tidak akan menang dalam melawan kebenaran, kekuasaan sah dari raja, dan menjadi peringatan agar kalian menyerah dan kembali berbakti pada kerajaan." Kertas yang menempel di sisi kanan gerobak dibubuhi tulisan berbunyi, "Pesan untuk rakyat, raja dan permaisuri serta patih kerajaan berada dalam keadaan selamat,
mereka akan segera datang untuk menyelamatkan rakyat yang setia dan kerajaan dari cengkeraman kaum pemberontak. Diharapkan agar semuanya bersatu menghancurkan pemberontak dan kaki tangannya yang sesat. Rakyat pasti menang karena berada di jalan yang benar dan mendapat lindungan serta kekuatan dari Tuhan. Selagi orang banyak di alun-alun diselimuti kengerian dan juga tanda tanya siapa yang telah melakukan semua itu, siapa yang membawa gerobak berisi mayat, dan siapa pula yang membuat tulisan di atas 2 helai kertas itu, mendadak serombongan pasukan berjumlah hampir 300 orang muncul dan langsung mengepung alun-alun. Pasukan pemberontak muncul, seru penduduk. Orang banyak di tengah alun-alun segera menyingkir. Menghindar dengan rasa gelisah, tetapi bukannya takut karena apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka barusan baca telah menimbulkan semangat keberanian untuk ikut bertindak membela kerajaan. Semua orang menyingkir ke pinggir alun-alun dan menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa penunggang kuda nampak memacu kuda masing-masing menuju pertengahan alun-alun di mana gerobak berisi 5 mayat berhenti. Penunggang kuda pertama adalah Pangeran Jingga, keponakan Sri Baginda yang menjadi pimpinan tertinggi kaum pemberontak. Orang kedua di sebelahnya, seorang kakek berambut merah ternyata adalah tokoh silat yang dikenal dengan nama Suto Abang. Yang ketiga, seorang lelaki berpakaian perwira tinggi yang dikenali oleh penduduk bukan lain adalah Raden Aryo Braja, kepala bala tentara kerajaan. Ah, ternyata orang yang dikabarkan lenyap ini sudah menjadi salah seorang tokoh pemberontak pula. 3 penunggang kuda itu tertegun di hadapan gerobak dan berusaha menutup jalan napas masing-masing dari bau busuk 5 mayat dalam gerobak. Pangeran Jingga diam-diam merasa kecut, apalagi setelah sempat membaca tulisan di sisi kiri gerobak. Raden Aryo Braja berusaha menutupi kegelisahannya sambil mengusap-usap dagu. Sedang Suto Abang satu-satunya yang tampak tenang. Ini pekerjaan hebat tapi tak perlu ditakutkan, berkata Suto Abang. Lihat kuda penarik gerobak. Binatang itu seperti kaku. Jelas seseorang telah menotoknya sebelum ditinggalkan di tengah alun-alun ini. Yang aku tidak mengerti, kata Pangeran Jingga. Kota raja penuh dengan mata-mata orang-orang kita. Bagaimana gerobak berisi 5 mayat itu bisa masuk ke dalam kota dan sampai di sini? Orang-orang kita telah bertindak lengah. Raden Aryo Braja tak dapat berkata apa-apa karena sebenarnya tanggung jawab pengamanan kota berada di tangannya. Mungkin karena malu, mungkin juga karena marah, kepala bala tentara yang memberontak ini turun dari kudanya, lalu merobek kertas besar yang menempel di sisi gerobak sebelah kiri. Ketika dia hendak merobek pula kertas besar yang menempel di sisi gerobak sebelah kanan, tiba-tiba sebuah tangan menyelusup keluar dari bawah gerobak. 2 jari terpentang lurus menusuk. Aryo Braja terkejut dan cepat hindarkan diri. Tapi 2 jari itu melesat cepat sekali. Tubuh kepala bala tentara ini terjengkang begitu totokan dahsyat melanda dada kirinya. Tubuhnya terguling di tanah dan dia tak kuasa bergerak ataupun membuka mulut. Suto Abang lebih dahulu melihat kejadian itu daripada Pangeran Jingga, sementara ratusan rakyat dan prajurit pemberontak yang berada di pinggiran alun-alun hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan terheran-heran. Raden Aryo, apa yang terjadi? Seru Suto Abang seraya melompat turun dari kuda. Saat itu pula dari bawah gerobak besar, sesosok tubuh berpakaian putih menjatuhkan diri, bergulingan di tanah lalu melompat bangun dan melesat tegak di bagian depan gerobak besar sambil berkacak pinggang dan sunggingkan seringai mengejek. Raden Aryo Braja, peranmu sebagai pentolan pemberontak sudah tamat hari ini. Bersiaplah untuk menerima hukuman dari raja. Pemuda di atas gerobak berseru. Bedebah jahanam, kau berani mati? Satu bentakan datang dari samping. Bersamaan dengan itu terdengar suara wuwut, dan sinar merah berkiblat laksana tabasan pedang, menyambar ke arah sepasang kaki pemuda berpakaian putih. Yang membentak sambil menyerang itu bukan lain adalah Suto Abang. Senjata andalannya, yakni rambutnya yang panjang dan berwarna merah menyambar ganas. Pemuda yang diserang bersuit keras, membuat lompatan setengah tombak, sambil melayang turun dia hantamkan tangan kanannya ke arah Suto Abang. Kakek rambut merah ini tersentak kaget ketika merasakan datangnya sambaran angin yang melanda laksana gulungan batu besar. Serangan angin seperti inilah yang tempo hari membuatnya terjungkal sewaktu terjadi pertempuran dalam rimba belantara tempat Sri Baginda bersembunyi. Secepat kilat Suto Abang menyingkir. Angin pukulan menghantam tanah di sampingnya. Tanah alun-alun muncrat ke atas dan di situ tampak sebuah lubang sedalam setengah jengkal. Meskipun hatinya jadi tergetar melihat dan mengalami kejadian ini, namun Suto Abang tidak mau memperlihatkan rasa jerih. Setelah umbar suara tertawa, dia menatap tak berkedip dan bertanya,
Orang muda berani mencari mampus. Siapa kau? Namaku Tekukur. Aku datang untuk membasmi manusia semacammu. Juga seperti kau. Si pemuda tudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah Pangeran Jingga yang masih duduk terkesiap di atas kuda. Mulutmu sombong, lagamu congkak. Jadi kau kaki tangan raja yang melarikan diri itu. Bersiaplah untuk mampus. Kakek tolol, apa matamu buta tidak melihat 5 pengkhianat yang bergeletakan dalam gerobak? Apa kau yang membunuh mereka? Si pemuda menyeringai lebar. Aku tidak akan menjawab ya atau tidak, tapi kau bisa tanya sendiri nanti pada mereka jika kau memang ingin menyusul mereka. Marahlah Suto Abang. Didahului bentakan garang, tubuhnya melesat ke depan. 2 tangannya membuat gerakan mendorong. Tapi hebatnya, setengah jalan, tahu-tahu kedua tangan itu menyentak ke depan dan seperti bertambah panjang, mencengkeram ke arah leher pemuda berambut gondrong bernama Tekukur. Yang diserang balas membentak tak kalah galak. Sebelumnya dia telah melihat Suto Abang berkelahi karenanya sudah dapat mengukur sampai di mana tingkat kehebatan kakek ini. Tanpa ragu-ragu, si pemuda angkat kedua tangannya ke atas. Perutnya mengempis, tenaga dalamnya menjalar ke lengan. Lalu dia menggebrak ke depan menyongsong serangan lawan yang hendak mencengkeram lehernya.